وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, setelah berdoa baca Fatihah dan seterusnya, dilanjut dengan tasbihkan. Kita lanjut sekarang qauluhu fa'amal fathatu ya. Cuman saya baca matannya dulu ya, luarnya dulu ya. Di luarnya diartikan, nanti baru syarahnya. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi thalathati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa fil fi'lil mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Fa'amal fathatu, maka adapun bermula fathah, fatakunu, maka itu jadi apa fathah, jadi itu alamatan sebagai tanda linnasbi bagi i'rab nasab fi salasati mawadi'a, fathah sebagai tanda alamat nasab fi salasati mawadi'a, di dalam 3 beberapa tempat. Nas apa fathah sebagai tanda alamat nasab ada pada 3 tempat. Nah, itu kan wajib apa? Fil ismil mufradi, yang pertama fil ismil mufradi, di dalam isim mufrad, isim tunggal. Zaidin, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu isim mufrad semua. Itu khofat, itu mah ya, nasab ya. Asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan, umpamanya itu Muhammadan termasuk innallaha, itu isim mufrad. Fathah sebagai tanda alamat nasab ada pada 3 tempat. Yang pertama ada pada isim mufrad, insyaallah ada keterangannya, yaitu jamak yang fi'il mudhari idza dakhala, apabila masuk alaihi atas mudhari apa nasibun, amil yang menasabkan, apa nasibun, amil yang menasabkan, walam yattasil, dan tidak bertemu, walam yattasil, dan tidak bertemu di akhirihi, dengan akhirnya mudhari apa syai'un, syai' itu nanti di dalam syarahnya dhamir alif tasnya, waw jamak, ya muannasah, mukhatabah, termasuk nun taukid, termasuk nun jamak inas, itu syai' isinya. Jadi kalau dalam kitab matan simpelnya fathah sebagai tanda alamat nasab ada pada 3 tempat. Pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, yang ketiga fi'il mudhari yang kemasukan amil nasib, amil yang menasabkan, dan huruf akhirnya tidak bertemu dengan syai'. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita baca kitab syarahnya. Qauluhu, bermula ucapannya musannif, fa'amal fathatu, yaitu lafaz fa'amal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi salasati mawadi'a. Nah, itu ada tulis terusnya adalah ilah, alif lam kha, itu singkatan dari ilaha akhirih, kan gitu. Jadi ilah, ini saya ulangi, sudah berkali-kali saya sampaikan, setiap ada kata-kata ilah ini itu singkatan dari ilah akhirih. Nah, singkatannya ini singkatan ilah akhirih dan seterusnya. Kalau bahasa Indonesia kan DST dan
seterusnya, singkatnya kan di ST ya. Nah, ini juga sama, ilah itu ilah akhirih, yaitu fa'amal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadi'a fil ismil mufradi dan seterusnya. Nah, al-fa'u itu bermula fa, yaitu fa'amal fathatu. Al-fa'u itu bermula huruf fa lil fasihati, itu menunjukkan fasikah. Fasikah itu maknanya menjelaskan, menerangkan. Kalau bahasa Betawinya mendantakan. Li'annaha, karena sesungguhnya fa afsohat itu menjelaskan. Paija jangan ngobrol, mau bilangin. Paija jangan ngobrol, Paija, dengar. Afsohat itu menjelaskan apa fa? An jawab bisyartin, dari jawab syarat muqaddarin yang dikira-kirakan. Fa dalam kalimat fa'amal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi. Fa-nya itu disebut dengan fa fasikah. Loh, maksudnya fa fasikah bagaimana? Oh, karena fa tersebut adalah untuk menjelaskan dari jawabnya syarat. Cuman jawab syaratnya itu dikira-kirakan. Jelasnya bagaimana? Nah, lanjutnya ka'anna qailan, seolah-olah orang yang berkata, orang yang bertanya. Qala itu berkata, siapa qail? Lahu kepada musannif. Berkatanya begini, ya musannifu, hai musannif, anta bermula engkau. Zakarta itu menyebutkan siapa engkau. Anta bermula engkau. Zakarta itu menyebutkan siapa engkau. Alamatin nasbi, pada alamat nasab. Fama mawadhi'uha, fama maka itu manakah. Fama maka itu manakah. Mawadhi'uha bermula tempat-tempatnya alamat nasab. Ya begitu. Mawadhi'uha bermula utawi panggonane alamatun nasab. Ini fasikah. Ini diperhatikan. Ini seolah-olah musonif melatih kepada kita. Tadi kan dalam mata fa'amal fathatu, fatakuru dan seterusnya. Ini loh fa'amal fathatu. Fa yang di sini disebut dengan fa'ul fasihah. Fasihah itu tulisannya seperti ini nih. Jangan kalian salah nulis. Karena tidak sedikit yang nulisnya fasihah. Salah ini yang benar. Lo ngerti? Loh, kenapa sih kok fa'amal kamu disebut dengan fa fasihah? Karena fa ini seolah-olah menjelaskan jawab yang dikira-kirakan. Di sini nggak ada. Nah, maksudnya jawab yang dikira-kirakan bagaimana? Dijelaskan dalam syarah. Ka'anna qailan qala lahu, seolah-olah ada orang penanya kepada musannif. Ya musannif, anta dzakarta alamatin nasbi. Engkau menyebutkan alamat-alamat nasab. Fama mawadhi'uha, tempatnya di mana aja? Maka tanda fathah ada tanda nasab ada fathah, alif, fathah, kasroh, alif, ya dan khafdun marin. Nah, tempatnya fathah itu di mana aja? Nah, fa'amal fathatu, fa-nya disebut dengan fa fasihah. Seolah-olah musannif idza aradta al jawaba, apabila kamu ingin jawabannya, maka ini fa'amal fathatu. Adapun fathah sebagai tanda alamat nasab ada pada 3 tempat. Oke, bisa dipahami nih. Jadi ada fa jawab, ada fa fasihah, ada fa tafsil, ada fa tafriq. Itu macam-macam fa. Maknanya maka juga. Tapi walaupun maknanya sama-sama maka, jawab kan, itu dalam jawab itu mempunyai
sasaran masing-masing. Nah, gitu loh. Oke, saya rasa jelas ya. Qauluhu bermula ucapannya musannif belum bisa ditulis, papan tulis. Fil ismil mufradi, yaitu di dalam isim mufrad. Fathah sebagai tanda alamat nasab ada pada 3 tempat. Yang pertama ada pada fil ismil mufradi, yaitu isim mufrad. Sawaun itu sama saja. Karena ada apa i'rabuhu, i'rabnya isim mufrad. I'rabuhu, i'rabnya isim mufrad. Zahiran itu zahir. Ka ra'aitu Zaidan, seperti lafaz ra'aitu Zaidan. Au muqaddaron, atau muqaddar dikira-kirakan. Ka ra'aitul fata, seperti lafaz ra'aitul fata. Melihat siapa saya, al-fata, pada seorang pemuda. Ini menjadi contoh. Al-fata itu maf'ul bih dari fi'il fa'il ra'aitu. Nah, nasabnya al-fata itu muqaddaro. Nanti saya tulis lah di papan tulis. Wasawaun, dan itu sama saja karena ada apa isim mufrad. Mudzakaron itu mudzakar, laki-laki. Au muannasan atau muannas. Ra'aitu Zaidan itu mudzakar. Ra'aitu Hindan, itu Hindun kan berarti muannas, sama aja. Isim mufradnya mudzakar ya tandanya fathah. Isim mufradnya muannas juga nasabnya tandanya fathah, itu maksudnya. Wasawaun, tanggung itu. Wasawaun, dan itu sama saja karena ada apa al-muannasu muannas. I'rabuhu itu bermula, nah itu khobarnya karena jumlah. Karena al-muannasu i'rabuhu itu bermula i'rabnya muannas. Dohiron itu dohir. Kahindun berarti hindan dibaca nasab, seperti lafaz hindun. Au muqaddarun, atau itu dikira-kirakan. Kahubla, seperti lafaz hubla. Maknanya hubla adalah perempuan yang apa hubla? Hamil. Berarti tidak dah. Satu-satu kita jelaskan. Ini kan semalam sempat dianu. Ya dulu biar anu. Ini saya ulas belum dilanjut, berarti kan kemarin alamat nasab mempunyai 5 alamat. Yang pertama adalah fathah. Fathah sebagai alamat nasab ini adalah asli. Jadi paham ini? Kemudian yang kedua adalah alif, ketiga adalah kasrah kayak kasroh kayak bodoh amat ya. Yang keempat adalah ya, dan yang kelima adalah harfun nun. Nah, mulai alif, kasroh, ya, dan harfun nun ini niabah atau naibah, ini ada yang hapus. Maksudnya pengganti. Jelas kan? Nah, ini saya hapus. Sekarang masuk kepada perincian. Nah, fathah. Ini fathah sebagai tanda alamat nasab ada pada 3 tempat. Pertama, isim mufrad, kata tunggal. Nanti yang kedua, ini belum dibahas, jamak taksir. Yang ketiga, fi'il mudhari'. Saya simpelkan aja yang kemasukan nasibun. Terus tidak bertemu kan gitu. Nah, isim mufrad tadi dibahas dalam syarah. Apakah di i'rabnya dhahirah, apa dhahir atau muqaddar? Ini pembandingnya agak sinian. Dhahiran, diperhatikan ya. Ra'aitu
Zaidan. Ini Zaidan dibaca nasab karena sebagai maf'ul. Ya, ini doiron yang pertama. Zaidan ini kan jelas nih. Setelah huruf dal ada alif, yang di atas alif itu ada fathatain. Fathatain itu adalah perwujudan daripada fathah. Jelas nih. Ini jelas. Ada yang muqaddaron, yang dikira-kirakan. Contohnya ra'aitu al-fata. Nah, di sini al-fata setelah ta ini namanya alif bengkok. Ya, contoh yang lain al-fata, Mustafa, Murtado, Mustaba, Mustasfa, Soeharto, Soekarno, Suparjo. Ya, Suparjo. Umpamanya ra'aitu Suparjo. Oke lah. Ya Suparjo, roa itu Suparjo ya. Pada baik. Jelas? Nah, ini dibaca nasab. Nah, mana tanda nasabnya? Fathah harusnya di sini. Nih sampai saya kasih anak panah dua. Harusnya di sini. Cuman alif itu kan tidak bisa diharokati. Namanya uzur. Jelas? Maka tanda nasabnya Al-Fatah, Suparjo, Soekarno, Soeharto, Sumarno, Sukarman, ya itu semuanya muqaddar. Dikira-kirakan fathah tandanya mah. Cuman fathahnya dikira-kirakan muqaddar. Oke, paham ya? Paham. Ini yang pertama, dipandang dari sisi dhohiron atau muqaddaron. Yang kedua dipandang dari sisi muzakkar atau mu'annas, sama aja. Contoh yang muzakkar ini sebenarnya nggak apa-apa, tulis lagi. Ro'a itu Zaidan. Zaidan ini muzakkar apa mu'annas? Laki-laki. Yang contoh mu'annas, ro'a itu Hindan. Tuh, Hindun ini mu'annas. Nasabnya tandanya fathah. Zaidan juga muzakkar, nasabnya juga tandanya fathah. Yang terakhir apa tadi? Sawaun kana apa? Apa tadi alumah? Oh, sawaun kana i'rabuhu dhahiran aw muqaddaron. Nah, untuk muannas. Nah, ini. Untuk muannas, kalau Hindun ini jelas. Diperhatikan. Ya. Hindan ini muannasnya jelas. Tandanya fathah dhahirah. Umpamanya kamu lihat perempuan yang sedang hamil. Nah, itu ro'a itu Hubla ini sama, huruf akhirnya sama dengan al-fatah, berupa alif. Itu jelas, alif uzur diharokati, maka tanda nasabnya adalah fathah muqaddar. Bisa dipahami? Oke. Ya, jadi ada 3 poin. Pertama, isim mufrad tadi dhohiron atau muqaddaron, yang pertama. Yang kedua, baik mudzakkar atau mu'annas. Yang ketiga, mu'annasnya dilihat apakah mu'annas i'rabnya jelas muqaddar atau muqaddarah seperti hubla. Itu sama aja, tandanya semuanya adalah fathah. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, gampang. Ada yang nanya? Kalau yang lain lanjut. Yang kedua, qauluhu wajam taksiri. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Wajam taksiri yaitu lafaz wajam taksiri, maksudnya jamak taksir. Sawaun itu sama saja. Tapi banyak misalnya anak-anak bilangin jangan geng. Kalau pulang jangan lari-larian. Sawaun itu sama saja, bukan anak sini lagi. Sawaun itu sama saja.
Wahua dan bermula jamak taksir. Ma itu jamak. Taghayyara yang berubah. Fihi di dalam ma. Apa bina'u mufradihi? Bina itu bentuk ya. Bentuk tunggalnya jamak taksir. Waktu mencok ngaji. Pantesan gelimis. Ini jarang gak ngaji kemana lu? Lagi makan. Ya baru ulangan. Gendut. Kalau gendut bilang suruh ngaji. Weh, lu gendut. Orang sama lah adanya Denny. Udah gede lu besok-besok ikut ngaji sini bareng sama Milon. Ya, itu kan yang gemuk itu siapa itu? Ayu Wandira. Lu besok ikut ngaji kitab sini. Nih ngasih tahu tuh yang gede-gede nih. Ya, iyalah, ngaji ya biar semangat gitu loh. Taghayyara yang roba fi di dalam ma apa bina mufradihi bentuk tunggalnya ma. Sawaun itu sama saja karena ada apa at-taghayyur harokatin. Kadang-kadang kalian bacanya taghyir. Kalau taghyir itu yaknya dua. Udah simak tadi, ngapain lu melototin gua? Udah geng yang megang peler mulu lu. Kayak mandi, bilang suruh mandi lu. Ngaji garo-garo mulu ya. Itu kurang kemari geng. Bukasa, geser kemari geng. Apa nama mana tadi? At-taghayyuru rubahnya biziyadati dengan tambahan. Au bin naqsi atau dengan biziyadati dengan tambahan huruf gitu ya. Au bin naqsi atau dengan mengurangi huruf. Au, nah itu taghyir. Kalau yang sekarang benar taghyir. Au bitaghyiri syakli atau dengan merubah sakal. Sakal itu harokat. Ya. Sakal itu bentuk ya. Bentuk seperti asadun menjadi usudun. Nah, itu merubah sakal. Wa nahwi dzalika dan yang sejenis itu. Kama sebagaimana keterangan takut dama yang telah lalu apa ma minal amthilati nyatanya dari contoh-contoh. Kan kemarin udah dibahas dalam isim dalam yang dibaca rofa gitu loh. Itu siapa itu namanya? Siapa ya? Anaknya Ika. Siapa namanya? Apri mah ini, Apri mana nih? Jadi Apri lah. Ya. Mana tadi? Wasawaun dan itu sama saja karena ada paling rob di dalam jamak taksir zahiran itu nampak kama sebagaimana contoh fi ra'aitu rijala dalam seumpama kalimat ra'aitu rijala melihat siapa saya rijala pada laki-laki banyak itu rijal namanya rajul. Au muqaddaron atau itu dikira-kirakan ka ra'aitul asariya au ra'aitul asari ya. Melihat siapa saya al-asari. Nah itu jamaknya sariyah itu. Kemarin apa? Perahu-perahu yang berjalan itu kan. Wasawaun dan itu sama saja karena ada apa jamak taksir itu limudzakarin untuk mudzakkar kama sebagaimana contoh mutsila yang telah dicontohkan apa ma au muannasin atau itu muannas yang udah dicontohkan rijal au muannasin atau itu seperti muannas karoaitul huluda seperti lafaz roaitul huluda. Udah titik. Ada berapa poin? Taghyir, dohir, atau muqaddar, mudzakkar atau muannas. Oke, perhatikan sekarang.
Ini jamak taksir. Jamak taksir saya anu aja lah, nanti saya gebet kemari ya. Ini udah kalian udah paham nih ya? Kalian udah paham, saya hapus nggak apa-apa. Oke. Kemarin juga udah dijelaskan kaitannya yang ada pada isim-isim yang dibaca rofa. Jamak taksir itu disebutkan definisinya ma taghayyara bina'u ma taghayyara an bina'i mufradihi, kan itu kemarin. Jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Baik rubah tadi menambahkan huruf, contohnya kitabun kan dari dibahas sebenarnya. Kitabun dijamakkan menjadi kutub, kan gitu. Atau mengurangi, contohnya yang mengurangi rasulun malah menjadi rusulun. Nah ini berarti ziyadah. Kalau ini nakes. Atau yang ketiga taghir syakli. Perhatikan, ini agak ribet. Taghir syakli merubah bentuk, harokat maksudnya. Contohnya asadun. Ketika asadun mufrad, perhatikan. Tapi kalau usudun itu jamak. Maka tulis saya sama persis, cuma harokatnya yang beda. San, listen to me. Malah nunduk aja, lu nunduk bisa apa ngantuk? Wah, bohong. Ya enggak? Ngantuk ya. Ini lihat sini. Asadun usudun. Lah kalau nggak lu lihat apa paham? Ya enggak? Udah jangan ngelapin ngeces mulu. Ya enggak? Mau ngeces mulu nih. Si Kiki. Nah ini menambah, ngurangi. Kitabun. Setelah tak ada alif kan? Iya. Dikurangi jadi kutubun. Iya kan? Kalau ini mengurangi. Ini kok ini sama lah. Oh ini sama coy. Hijau. Oh, lu pada anu. Ini sama sama ini. Sama sama ini. Ziyadah itu rajulun. Gitu loh. Menjadi rija. Nah itu ziyadah. Setelah jim langsung lam. Di sini setelah jim ada alif. Nah, itu loh, ini ziyadah. Jangan jim aja kalau saya lupa. Itu lupa, artinya nggak paham dulu ada. Iya kan? Ngaco tuh. Termasuk cook. Nah, iya kan? Nah, apa berkenan dengan jamak taksir? Apakah i'rabnya dhohiroh? Ini contohnya dhohiroh. Ro'a itu ar-rijala. Ini dhohiroh. Atau muqaddarah. Ro'a itu al-asa. Nah ini zamannya syariah. Ini muqaddarah. Jelas. Termasuk apakah dia jamaknya dari mudzakkar, rajul menjadi rijal kan mudzakkar. Atau zaidun, ini pembanding, perhatikan jamak taksirnya. Ro'a itu az-zuyuda. Zuyud ini jamak daripada zaid. Atau mu'annas. Ini kan jamak taksir tadi, tapi dari mudzakkar. Paham nih? Atau dari mu'annas. Ro'a itu hunud. Hunuda. Hunuda ini jamak dari kata-kata hindun. Itu mu'annas sama mudzakkar? Wanas. Kalau zuyuda zaid mu'annas sama mudzakkar? Mudzakkar. Nah, itu berkaitan dengan jamak taksir. Bisa dipahami nih? Bisa. Oke, gampang. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir. Yang terakhir, qauluhu, ini agak panjang dikit. Qauluhu bermula ucapannya musannif al-fi'lil mudhari, yaitu filafat al-fi'lil mudhari
yakni mengendaki siapa musannif annahu pada sesungguhnya fi'il mudhari yunsabu itu dibaca nasab apa mudhari bil fathati dengan fathah. Nah itu yang dalam kitab matan dibaca nasabnya fi'il mudhari dengan tanda fathah disarto ini dengan dua syarat yang mengikat. Fa innahu, pertama idza dakhala alai nasibun. Nah ini syarat yang pertama. Apabila masuk alaihi atas mudhari apa nasibun amil yang menasabkan. Nasibun amil yang menasabkan. Contohnya an, lan, idan, kain, lamukai. Ya kan nawasib itu ada berapa kemarin? 15. Nawasib berapa? Berapa? 10. Wanasa itu asarotun 15, 12. Kalau jawazim ada? 15. Ayo 18. Barangan itu ayo pada kagak hafal. Walam yattasil dan tidak bertemu di akhirih dengan akhirnya mudhari apa syai'un sesuatu. Nah, syai' kok diartikan sesuatu? Bayannya syai' min, nah itu min bayan namanya. Min nunit tau min nahwi nunit taukidi wa nunil inasi, dari seumpama nun taukid. Terus kalian ada wanunil inasi enggak? Nah, ada wawunya enggak? Saya langsung wanunil inasi. Itu nunil, enggak ada wawunya, tambahin wanunil inasi dan nun jamak inas. Nun taukid itu ya layus jananna walayakunan. Nah, kalau dalam nun jamak niswah, kalau dalam alfiyah kayarukna manfutin, itu takut. Terus wa amma idza lam yadkhul, syaratnya ya saya ulangi, perhatikan. Syaratnya fi'il mudhari dibaca nasab. Pertama, dia kemasukan amil yang menasabkan. Yang kedua, tidak bertemu dengan syai'. Syai' itu nun taukid dan nun jama'i inas. Terus bertemu juga dengan dhamir alif tasniyah, waw jamak dan ya muannasa mukhatabah. Pakai nun, nanti ada. Nah, wa amma idza lam yadkhul, dan adapun ketika tidak masuk alaihi atas mudhari apa nasibun amil yang menasabkan. Fa innahu, maka sesungguhnya fi'il mudhari yurfa'u itu dibaca rafa apa mudhari bidhammati dengan dhammah. Awit tasola, kalau dibaca terus awit tasola atau bertemu di akhirnya dengan akhirnya mudhari apa syai'un sesuatu. Wa dakhala dan masuk alai atas mudhari yang ittasola bi akhiri syai'un apa nasibun amil yang menasabkan. Fa innahu, maka sesungguhnya mudhari yang ittasola bi akhiri syai'un yakun itu ada apa mudhari mansuban itu dibaca nasab bi hadfin nuni dengan membuang nun. Kama sebagaimana contoh fi qaulika yang ada dalam ucapanmu lai yadriba, yaitu lafaz lai yadriba, tidak akan memukul siapa dua laki-laki. Tanggung falan, maka bermula lan. Harfunas nafiyin itu huruf nafi, wanasbin dan huruf nasab, wastikbalin dan huruf istiqbal, huruf yang menunjukkan masa akan datang. Wayadribani dan bermula lafaz yadriba fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab bilan dengan lan. Wanasbu dan bermula nasabnya lam, hadfun nun itu membuang nun. Wal alifu dan bermula alif, fa'ilun itu sebagai fa'il. Wa mithlu dan itu seperti contoh lai yadriba, lan tadribu, walan tadribi, bermula contoh lan tadribu, walan tadribi.
Berapa menit mas? Detik 44. Oke. Sekarang nih fi'il mudhari. Nah ini syaratnya udah saya cantumkan. Fi'il mudhari dibaca nasab tandanya fathah. Pertama kemasukan nasib. Yang kedua tidak bertemu dengan ini kali itu tidak bertemu syai. Syai itu isinya syai adalah nun taukid. Ya, diperhatikan nun taukid garis miring nun jamak inas kan gitu. Bisa juga ini satu poin. Poin yang lain domir tidak bertemu dengan domir alif tasnya, domir wawu jamak, domir ya muannasah mukhatabah kan kemarin udah dibahas. Nah ini dua poin ini harus terpenuhi. Maksudnya fi'il mudhari yang kemasukan amil nasib atau amil nawasib dan tidak bertemu dengan syai ketika dibaca nasab tandanya fathah. Artinya fi'il mudhari yang dibaca nasab tandanya fathah itu harus memenuhi dua syarat. Pertama kemasukan amil nawasib, yang kedua huruf akhirnya mudhari tidak bertemu dengan syai. Contohnya yang memenuhi syarat umpamanya layakuma. Nah, ya terserah layakuma atau lam takuma. Nah ini loh ma. Jelas? Gampang kan? Atau mungkin an ayyakuna. Nah, ini kemasukan an. Nah, kalau tidak kemasukan amil nawasib, umpamanya yakumu. Ya kan sebelumnya nggak ada amil nawasib. Ya udah yakumu yang dibaca rofa. Atau mungkin ketemu nun jamak. Nah ini, perhatikan. Kalau bertemu dengan nun taukid, maka kemarin dibahas mabni fatah. Ingat, walayakunan kan layus jananna walayakunam minas shagirin kan itu. Yang kedua kalau ketemu nun taukid jamain nun jamak inas. Kemarin apa? Ma Fatimah. Apa ma? Fi'il mudhari bertemu dengan nun jamak inas. Apa kemarin? Siapa yang paham? Apa geng? Oh nggak paham kan? Apa kemarin? Mabni sukun lah kayak ru naman putin. Wah masih kan nyambung dulu. Nah, atau bertemu dengan domir alif tasnya wau jamak atau ya muannasah mukhatabah. Umpamanya la yadriba. Ini perhatikan, ini kemasukan la yadriba. Tapi huruf ba ketemu dengan alif. Nah, nasabnya bukan pakai fathah, tapi ini ada huruf nun yang dibuang. Asalnya kan yadriba, nah ini dibuang berarti. Begitu juga la yadribu lan tadribu. Paham itu? Sama kan? Bisa ya? Ini khotimah ditanya begitu ya gak nyambung nih aneh. Makanya ketuk mulu sih ya. Gua habis pulang dari Kudus ya, makanya ketuk ya. Norak baca. Ini ada yang nanya nggak? Sebelum ditutup, karena bisa kan kita mutahlil. Santi mau nanya, Mila mau nanya, badan doang nambah gemuk lu ya, paham kagak? Ngong Aska coba center itu, lu paham nggak? Enggak. Makanya ngopi ya. Pokoknya ngaji ya kudu terus. Saya kan nggak bosan ngingetin kalian terus dan kuncinya pada kagak bisa. Nah, nanti hari ini saya suruh ngegas sih. Oke dah, bisa ya? Ya dah. Nah, karena ini mutahlil ya. Pokoknya ini ngajinya. Lah tadi sore kan saya mau ngaji.
ya kan, udah siap kan. Tiba-tiba ada tamu teman-teman dari gereja ya. Nah ini dari GKJ, Gereja Kristen Jawa. Ada nanti GKS, Gereja Kristen Sunda. Ada GKI, Gereja Kristen Indonesia. Kita berteman malah sama siapa aja lah berteman. Jelas itu. Beda agama kan bukan untuk bermusuhan. Nah ini habis sisa juga biasanya kan ngasih kan habis sisa. Ya berhubung tetangga ada yang meninggal ya kita hormat tetangga ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.